Negara-negara Arab melihat dua pihak yang kalah dalam Perang 12 Hari antara Israel dan Iran. Demikian diungkap para analis dan pejabat Arab kepada Middle East Eye (MIE). Setelah berhasil lolos dari permusuhan dengan sedikit kerusakan, para pemimpin di Teluk yang kaya energi kini berada dalam posisi untuk memanfaatkan keunggulan relatif mereka atas Israel dan Republik Islam Iran. Melihat asap mengepul dari Teheran merupakan perubahan bagi para pemimpin di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UAE) yang beberapa tahun lalu menangkis pesawat nirawak dan rudal yang diluncurkan ke arah mereka dari sekutu Iran, Houthi di Yaman. Pesawat tempur Israel memanfaatkan pertahanan udara Iran yang lemah. Para jenderal Korps Garda Revolusi Islam terbunuh dan peluncur rudal balistik serta pabrik senjata dihancurkan. Perang tersebut memuncak dengan pengeboman AS terhadap fasilitas nuklir Fordow, Natanz, dan Isfahan milik Iran. Dan itulah aspek yang ditekankan oleh para pejabat AS dan Israel tentang konflik tersebut dalam interaksi mereka, kata tiga pejabat Arab kepada MII yang dilansir Minggu 29 bulan 6 tahun 2025. Namun untuk pertama kalinya dalam satu generasi, para penguasa Arab dapat melihat bagaimana Israel akan menghadapi tentara konvensional. Israel menunjukkan semangat yang kuat dalam mendukung militer mereka. Mereka berani. Namun, garis depan di Israel tidak dapat bertahan lebih dari 2 minggu dari serangan rudal, kata seorang pejabat Arab kepada MII, berbagi penilaian tentang tinjauan perang di ibu kota Arab terkemuka. MII berbicara dengan para pejabat yang mewakili 3 ibu kota Arab. Semua mengatakan bahwa di koridor kekuasaan negara mereka, penilaiannya adalah bahwa Israel adalah yang pertama memberi sinyal bahwa mereka siap untuk gencatan senjata setelah menghabiskan daftar target militernya dan melihat bahwa Republik Islam Iran tidak menghadapi kehancuran. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sedang bangkit hingga sekarang, kata Bader Al-Saif, seorang profesor di Universitas Kuwait, kepada MII. Tentu saja, Israel menunjukkan keunggulan militer atas wilayah udara Iran. Namun Iran menghentikan perambahan Israel dan membalasnya. Citra Israel yang tak terkalahkan dengan pertahanan udara yang sempurna telah hancur, menurut para pakar. Persepsi kerentanan Israel penting untuk memahami bagaimana sekutu Arabnya Amerika Serikat akan mendekati Israel di masa mendatang. Hal itu dapat memberi mereka lebih banyak pengaruh terhadap Israel, termasuk negara-negara yang menormalisasi hubungan dengannya pada tahun 2020 berdasarkan perjanjian Abraham. Hal yang sama berlaku untuk Teheran, kata para pejabat Arab kepada MII. Mereka berharap para pemimpin Teluk akan menawarkan investasi kepada Teheran dan tidak mengesampingkan kunjungan tingkat tinggi dalam beberapa bulan mendatang. Pada bulan April, Menteri Pertahanan Arab Saudi dan saudara dari putra mahkota Muhammad bin Salman mengunjungi Teheran. Meskipun mengatakan program nuklir Iran telah meledak, Presiden AS Donald Trump mengatakan pemerintahannya akan memulai kembali perundingan dengan Iran. Iran mengatakan program nuklirnya rusak parah. Bagaimanapun, negara-negara Teluk mendukung perundingan nuklir, dan pengaruh mereka di Teheran dapat meningkat lebih jauh sekarang, kata pejabat Arab kepada MII. Teluk mendapat perhatian di Washington. Pada akhirnya, itu tetap menjadi pengaruh luar biasa yang dimilikinya terhadap Iran. Menelepon Trump di tengah malam dan dia menjawab telepon, kata seorang diplomat Arab kepada MII. UAE, Qatar, dan Arab Saudi menyegel kesepakatan senilai ratusan miliar dolar dengan AS ketika Trump mengunjungi wilayah tersebut pada bulan Mei. Saat itu, mereka tampaknya mendapatkan konsesi. Di bawah tekanan dari Arab Saudi, Trump menghentikan serangan AS terhadap Houthi di Yaman
ungkap MII. Trump juga mencabut sanksi terhadap Suriah. Negara-negara Teluk tidak dapat menghentikan serangan Israel terhadap Iran. Untuk sesaat, itu tampak tidak pasti. Meskipun UEA, Arab Saudi, dan Qatar memiliki prioritas yang berbeda, para pakar mengatakan tidak satupun dari mereka ingin melihat AS secara langsung bergabung dalam serangan Israel. Pada akhirnya, semua pejabat Arab yang berbicara dengan MII menggolongkan serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran sebagai terbatas atau minimal. Serangan balasan Iran terhadap pangkalan militer Al-Udeid di Qatar telah dikoordinasikan jauh sebelumnya dengan negara-negara Teluk, imbuh laporan MII. Krisis ini benar-benar telah mengangkat kepemimpinan negara-negara Teluk, kata Ayham Kamel, Presiden Timur Tengah di Edelman Public and Government Affairs, kepada MII. Mereka mampu memainkan peran diplomatik di balik layar dan menghindari serangan signifikan apapun terhadap wilayah mereka. Mereka melakukan triangulasi kerjasama mereka agar mencakup negara-negara kunci di kawasan yang lebih luas, khususnya Iran, Turki, dan Israel, imbuh dia. Selama bertahun-tahun, AS mencoba merekrut negara-negara Teluk ke dalam aliansi dengan Israel untuk melawan Iran. Ketika Hizbullah mendominasi Lebanon, Bashar al-Assad menguasai Suriah dan Houthi melemparkan rudal dan pesawat nirawak ke Arab Saudi. Promosi itu menarik. Hal itu mencapai puncaknya sebelum serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel Selatan, ketika Komando Pusat AS mencoba menciptakan NATO Timur Tengah yang menghubungkan Israel dengan negara-negara Teluk dan pertahanan udara Mesir. Namun ketika Israel dan Iran terlibat adu mulut, alih-alih ikut serta dalam serangan Israel, Sekutu Arab AS justru melobi Trump untuk menghentikan perang. Israel dan Iran saling serang langsung 2 kali pada tahun 2024. AS memang menerima sejumlah dukungan dari Saudi dan Qatar untuk membela Israel tahun lalu. Namun, Iran mengatur serangan rudalnya saat itu. Babak ini adalah pertempuran pertama yang berlangsung sengit antara mereka, dengan jet-jet tempur Israel menghantam Teheran dan Iran menghantam kota-kota besar seperti Tel Aviv dan Haifa. Qatar, UEA, dan Arab Saudi semuanya mengutuk serangan Israel terhadap Iran. Qatar secara historis telah mempertahankan hubungan yang lebih dekat dengan Republik Islam Iran, sebagian karena mereka berbagi ladang gas alam terbesar di dunia. Namun, konflik ini membuat UEA dan Arab Saudi secara terbuka dan tertutup mendesak gencatan senjata, kata dua pejabat Arab kepada MII. Pejabat AS dan Israel mungkin tidak mengantisipasi seberapa serius Teluk dalam hal deeskalasi. Mereka tahu sekarang Arab Saudi berada di urutan teratas daftar itu, kata Patrick Terros, mantan diplomat AS yang menjabat sebagai duta besar untuk Qatar dan pejabat tinggi di UEA kepada MII. Saat ini, bahkan di antara kelas penguasa, termasuk Arab Saudi, ada lebih banyak simpati terhadap Iran daripada sebelumnya, kata Terros. Belum lama ini, Israel mungkin dapat meyakinkan Arab Saudi untuk bergabung dalam serangannya. Pada tahun 2018, putra mahkota Muhammad bin Salman membandingkan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dengan Hitler dan mengatakan bahwa dia mencoba untuk menaklukkan dunia. Kemudian, Arab Saudi terhambat dalam memerangi sekutu Iran di Yaman. Pada tahun 2019, dua fasilitas minyak utama Saudi diserang. Saat itu, Presiden Trump mengabaikan serangan tersebut yang berasal dari Iran. Pada tahun-tahun berikutnya, Arab Saudi bergerak untuk memperbaiki hubungan dengan Republik Islam Iran. Pada tahun 2023, China menjadi penengah pemulihan hubungan antara Riyadh
dan Teheran. Hal itu menguntungkan semua pihak selama perang. Selat Hormuz yang diandalkan Cina untuk pengiriman minyaknya tetap terbuka. Ekspor minyak Iran melonjak meskipun ada serangan Israel dan instalasi minyak Arab Saudi kembali aman. Teluk tidak seperti tahun 2019, kata Saif di Universitas Kuwait kepada MII. Kami Teluk merasa dibenarkan karena tidak ikut berperang. Fokus utama negara-negara Teluk adalah mengurangi ketergantungan ekonomi mereka pada pendapatan minyak. Arab Saudi telah mendorong liberalisasi, reformasi sosial dan mengejar agenda visi 2030 yang ambisius yang mencakup pariwisata mewah Laut Merah. Baik Riyadh maupun Abu Dhabi ingin membangun pusat data kecerdasan buatan atau AI, satu elemen perubahan yang terabaikan, kata Teros kepada MII, adalah bahwa ketegangan sektarian yang memicu persaingan antara Arab Saudi dan Iran di wilayah pengaruh seperti Yaman dan Suriah telah mereda, karena putra mahkota Muhammad bin Salman mengejar reformasi sosial yang memodernisasi. Sekarang, setelah Muhammad bin Salman telah menghilangkan Wahabi di Arab Saudi, retorika para ulama tentang Syiah telah dikekang, kata Teros. Itu membuat Israel lebih sulit untuk melibatkan Arab Saudi. Jika ada, opini publik di Teluk telah berubah lebih negatif terhadap Israel atas perangnya di Gaza, di mana lebih dari 56.000 warga Palestina telah terbunuh. Sebuah jejak pendapat yang dirilis oleh The Washington Institute for Near East Policy pada bulan-bulan pertama Perang Gaza mengungkapkan 96% orang di Arab Saudi menentang normalisasi dengan Israel. Trump mengisyaratkan pada hari Rabu bahwa dia ingin membangun gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan Iran ke Gaza, di mana dia mengatakan kemajuan besar sedang dibuat untuk mengakhiri perang. Mengakhiri konflik tersebut merupakan prasyarat untuk setiap pembicaraan tentang normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Israel. Di bawah tekanan Saudi, Trump menahan diri untuk tidak melobi kerajaan itu agar membuat kesepakatan dengan Israel selama kunjungannya di Riyadh pada bulan Mei, tetapi mengatakan kepada Arab Saudi, "Anda akan sangat menghormati saya dengan melakukan hal itu." Arab Saudi mengatakan perlu melihat Israel mengambil tindakan yang menuju pendirian negara Palestina untuk menormalisasi hubungan. Para diplomat mengatakan bahwa setelah perang Israel-Iran, harga yang akan diminta Arab Saudi akan meningkat. Arab Saudi memiliki firasat yang sangat baik tentang kemana arah jalan Arab, kata seorang pejabat Arab kepada MII. Arab Saudi akan menuntut sesuatu yang serius.